Seorang guru di Rembang, Jawa Tengah merangkap menjadi pemain ketoprak, MC, dan juga penyanyi. Selama aktivitas mengajar, guru ini juga dikenal inovatif meski per bulan hanya memperoleh gaji Rp200.000. Nah, menarik kan? Liputan ini khusus kami persembahkan untuk memeriahkan Hari Guru Nasional yang jatuh tiap tanggal 25 November. Namanya Elvi Nurisnawati, wanita berusia 28 tahun tersebut, warga desa Kaliyombo, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Elvi lebih dulu menggeluti dunia seni ketoprak Langen Wandowo. Bahkan ia selalu langganan menjadi pemeran utama. Seiring waktu bergulir, Elvi memiliki profesi baru sebagai guru TK Tunas Bangsa di Jalan Pemuda, belakang kantor DPD Golkar Kabupaten Rembang. Kecintaannya pada dunia anak-anak membuat Elvi menemukan suasana yang menyenangkan di sekolah. Dalam belajar masuki guru TK, profesi menjadi guru TK itu di awal pasti pengen mundur enggak, namun Allah selalu meyakinkan kepada saya dengan, saya masih ingat sekali ada guru TK yang mau pensiun dan mengingatkan saya bahwa jangan menilai materi menjadi guru TK. Namun nanti Allah akan memudahkan jalannya ketika kita menginginkan sesuatu. Pihak sekolah TK Tunas Bangsa menilai etos kerja Elvi selama ini patut dibanggakan, termasuk ketika mendampingi anak ikut lomba beberapa kali menyabet juara. Terbaru, Elvi juga juara 1 lomba menyanyi dalam ajang yang digelar Ikatan Guru TK dan PGRI Kabupaten Rembang. Kepala Sekolah TK Tunas Bangsa, Bunda Sulasmiati, mengungkapkan, meski pihak sekolah baru mampu memberikan honor Rp200.000 per bulan, namun hal itu tidak menurunkan semangatnya. Di awalnya saya gini, apakah beliau ini nanti main ketoprak mengganggu dalam pembelajaran, saya gitu. Ketika saya tanya, jenengan mau di sini, apakah nanti tidak mengganggu kerjaan jenengan? Tidak Bu, saya siap. Di sini gajinya cuma kecil loh ya. Tidak seperti main ketoprak, jenengan pentas gajinya banyak, dapat bagian banyak. Kalau jadi guru gajinya cuma 200-an. Apalagi beliau belum dapat kesra. Jadi cuma per bulannya cuma 200 itu. Tapi alhamdulillah dengan 200 itu udah Elvi mengajarnya totalitas kok. Tapi siapa sangka di balik itu Elvi mengaku sempat muncul keinginan berhenti sebagai guru. Namun ada momen yang menjadi titik balik sehingga membulatkan tekadnya untuk terus mengabdikan diri di dunia pendidikan anak usia dini. Kisah selengkapnya, simak obrolan saya dengan Elvi Nurisnawati berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pagi ini ketemu dengan seorang guru di TK Tunas Bangsa, Jalan Pemuda Rembang, Ibu Elvi Nurisnawati. Saya ingin mencari hal-hal sisi lain yang bisa menginspirasi karena Ibu Elvi ini merupakan guru yang serba bisa. Di luar, beliau ini menjadi seorang pemain ketoprak, kemudian juga menjadi pembawa acara, kadang juga menyanyi. Iya. Sebagai penyanyi. Nah, Ibu Elvi Nurisnawati, saya akan berbincang dengan Ibu Elvi untuk memeriahkan Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November 2023. Selamat pagi Bu Elvi, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa baik. Bu Elvi itu sudah mengajar di TK Tunas Bangsa berapa lama? Untuk waktunya baru 2 tahun di bulan Januari besok. 2 tahun bulan Januari besok? Iya. Awal mulanya seperti apa? Awal mulanya kalau untuk profesi guru itu bukan menjadi profesi yang saya inginkan atau saya rencanakan. Karena saya itu memiliki banyak teman dari guru PAUD juga di Desa Kaliyombo, itu akrab banget. Dan saya tahu gaji guru non-ASN itu berapa. Kadang itu saya, aduh ya Allah, kerjaan gini dengan uang sangat minim, kok jembok telateni, kadang gitu ya. Cuman karena emang saya itu miris gitu, kalau lihat dengan gaji segitu itu miris banget. Cuman pada tahun 2021 ternyata Allah menguji mental saya habis-habisan sampai saya terpuruk 3 bulan. Saya kurangi aktivitas di luar rumah. Dalam artian saya nggak mau udah resign untuk nyanyi, resign untuk ngetoprak. Selama 3 bulan itu saya benar-benar terpuruk di tahun 2021. Dan akhir tahun 2021 saya dapat pemikiran ingin punya pekerjaan yang mendekatkan diri saya kepada yang kuasa. Dalam arti saya tidak memandang materi, cuman saya inginnya itu
berguna. Dan akhirnya saya memiliki pemikiran ingin menjadi guru. Namun kalau untuk pemikiran sendiri, kalau guru SD mungkin waktunya susah untuk terbagi. Dan akhirnya saya memilih untuk menjadi guru TK. Sebentar, berarti awalnya di seniman dulu ya? Di seniman. Pertama kali apa? Sebagai pemain ketoprak kah atau apa? Iya, sebagai pemain ketoprak. Sejak usia berapa itu? Itu juga sama itu, ketoprak saya berdiri pada tahun 2015 ya. 2015 saya mengikutinya baru satu tahun berjalan ketoprak saya. Karena ketoprak saya itu satu tahun berjalan itu belum ada progres. Dalam arti masih belum memiliki anggota, belum terstruktur, untuk gambyongnya masih acak-acakan gitu-gitu. Akhirnya pada tahun 2016-nya itu saya benar-benar ingin sekali ketoprak saya itu berjalan, karena sebelum saya masuk dalam seniman itu saya pernah mengikuti FK Mitra, Festival Ketoprak Mitra itu di PRPP Semarang, dan mendapatkan juara. Dan awalnya dari Rembang dulu, antar kabupaten sudah lolos, Rembang dapat juara, dikirim ke PRPP, dan kebetulan dapat juara 2 bersama Ibu Bupati dulu juga. Berarti yang ketoprak Langen Wandowo atau iya, Langen Wandowo? Langen Wandowo. Itu yang mendirikan siapa? Bapak saya. Oh. Iya, Bapak Bagio. Pak Bagio itu bapak saya. Dan satu tahun berjalan belum ada progres. Akhirnya pada tahun 2016 saya masuk dalam seniman itu. Bagaimana caranya menjadi menjadi motivasi sendiri. Bagaimana caranya ketoprak itu bisa terstruktur, dalam arti gambyong ya gambyong yang tarian asli gitu, kayak seperti itu, yang pakem, dan orang-orangnya ya harus terekrut, harus orang-orang itu, jangan belum anggota nanti ketika jadwalnya sudah sudah main, takutnya kan kalau belum punya anggota nanti ketopraknya nggak melaku. Alhamdulillah pada 2016 saya terjun, saya ikut gambyong sendiri, saya rekrut anak-anak SMA itu untuk gambyong. Ada yang sebagian ikut, ada yang sebagian enggak, karena emang cari anggota itu kan susah. Namun akhirnya alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan lancar. Sudah berjalan. Alhamdulillah. Mbak Elvi sendiri biasa kalau main ketoprak rata-rata sebulan berapa kali waktu belum mengajar? Kalau waktu belum ngajar itu masih ini mas, sebelum corona itu ramai banget ya. Terus terkendala dengan corona, dan sekarang ini udah berjalan lagi. Itu tergantung bulannya. Kalau ketoprak itu biasanya habis lebaran 3 bulan dur full. Itu biasanya di 3 bulan iya, hari baik itu. Kemudian ketika sudah main ketoprak, artinya kan waktu itu fokus di ketoprak. Iya. Tidak ada aktivitas lain. Tidak ada. Kemudian tadi sempat cerita juga ada kendala 3 bulan stop gitu ya. Stop. Ada kendala apa waktu itu? Adalah masalah pribadi yang tidak bisa diceritakan ya. Tapi sudah berkeluarga? Sudah. Kemudian akhirnya muncul ide menjadi seorang guru. Ada mungkin cerita dari teman atau apa gitu, sehingga terbersih ingin jadi seorang guru? Enggak, kalau untuk cerita dari teman itu enggak, karena tahu sendiri saya kumpulannya dulu juga sebelum masuk guru itu sering dimintai tolong mengerjakan tari dari SD, misalnya SD Kaliombo, atau dari dulu itu dari Sampurna, menghendaki saya menyediakan tarian anak-anak 2 tarian, 3 tarian kayak gitu. Jadi dulu itu di TK di PAUD Kaliombo sendiri itu kan ada PAUD-nya ya, sering dimintai tolong. Cuman kalau untuk dari dulu udah dirayu untuk menjadi guru PAUD, cuman nggak pengen karena saya mungkin sudah ini ya, sudah enak sudah nyaman dengan katakanlah kita pentas ketoprak. Berapa sih penghasilannya sehari kan gitu. Penghasilan saya sehari di seniman bisa 1 bulan untuk profesi guru. Nah seperti itu. Jadi dulu itu nggak minat. Pada akhir tahun 2021 itu baru saya punya pikiran, saya pengen mengulas keahlian saya. Mungkin karena emang saya suka anak-anak. Dekat di rumah itu sering banget itu anak-anak itu banyak sekali. Sering ambil anak tetangga ajak main seperti itu. Dan dari tahun 2021 itu karena masalah, dan saya ingin keahlian saya dalam bidang anak-anak itu tersalurkan, dan ingin pekerjaan yang mendekatkan diri saya
bukan dibayar dengan materi, tapi dibayar dengan kepuasan. Nah itu muncul terbelit kalau guru TK itu menjadi sasaran kayak gitu. Jadi seperti itu. Apa pengen suasana baru gitu kalau sehari-hari ketika full pentas itu kan di panggung terus gitu. Muncul mungkin keinginan suasana baru gitu. Iya, mungkin seperti itu juga, dan sampai akhirnya pada aku ingat banget itu akhir tahun dah benar-benar pokoknya tahun baru aku harus punya profesi baru. Punya terbelit seperti itu. Dan akhirnya malam tahun baru itu saya ini WA-an sama temen, info guru TK dong gitu, dan akhirnya ada di sini. Akhirnya masuk sini? Iya. Proses masuk sini seperti apa waktu itu? Ya dikasih tahu teman, ya udahlah dicoba aja. Kalau keterima ya syukur, kalau enggak ya udah, enggak berarti enggak. Kalau keterima berarti jalannya yang kuasa, kalau enggak berarti ya aku enggak ini. Dan enggak mau kalau gitu udah. Kalau misalnya ini enggak, saya enggak diterima di sini, ya udah saya enggak mau jadi guru kayak gitu. Sempat seperti itu. Iya, jadi pikiran saya seperti itu. Kalau saya keterima berarti ini jalannya yang kuasa, kalau enggak keterima berarti saya udah nggak mau jadi guru lagi gitu. Jadi di akhir tahun, karena saya emang tadi keinginanku kan itu tadi, aku akhir tahun harus punya profesi baru. Dan akhirnya guru TK, dan tanggal 3 saya interview di sini dan langsung kepada Bunda Mia selaku kepala sekolah itu welcome kepada saya dengan saya ngomong apa adanya. Kalau profesi saya seperti ini, mungkin kalau dengan profesi saya seniman, mungkin kalau waktu ketoprak saya pentas, saya ingin waktu pulang lebih awal dari guru yang lain. Dan akhirnya Bunda Mia selaku kepala sekolah mengiyakan. Jadi saya enak, kita menanggapi positif ya awal itu ya. Iya. Langsung masuk kerja atau nunggu beberapa hari lagi? Langsung masuk. Tanggal 2 taruh lamaran, tanggal 3 sudah bisa bekerja di sini. Langsung ditempatkan di kelas berapa? Awalnya di KB dulu. Ya, kelompok bermain. Iya. Kelompok bermain 1 semester, di semester 2 pindah ke TK. Berapa siswa yang sekarang diambil? Kalau untuk yang dulu itu ada 20 siswa, yang ini ada 13. Kesulitannya apa sih kalau keseharian mengajar anak-anak TK seperti itu? Kalau tadi saya amati kan ada yang di sana, ada di sini gitu. Kalau kita tidak mengikuti anak itu pasti sulit. Karena tahu sendiri, si A maunya si itu, si B maunya si itu. Nah, jadi kita harus membaur sama anak. Keinginan anak kita apa, ceritanya kalau belum selesai ya jangan dipotong dulu. Jadi kalau anak itu mau cerita, mau sampai panjang lebar, ya udah kita ikutin. Biar anak itu enjoy. Takutnya nanti kalau kita tidak bisa mengikuti anak itu, nanti trauma, tidak mau masuk sekolah lagi, betul ya. Jadi seperti tadi pasti cerita A, B, C, D, ya udah kita menjadi pendengar yang baik, dan ditanggapi pastinya. Nanti kalau sudah oke, udah saatnya Bunda bercerita, Bunda yang ngomong, baru mereka pasti akan merespon baik, menjadi iman balik. Yang paling sulit menjadi guru TK apa? Yang paling sulit menjadi guru TK selain waktu ya, membagi waktu menurut saya tadi itu, kalau ketika anak sudah nangis, rewel, udah memikirkan cara bagaimana caranya kita bisa menenang-nenang, mendiamkan anak itu tanpa kalau saya sendiri, saya pinginnya anak itu ketika diam bukan dalam gendongan, nanti takutnya menjadi ini kebiasaan, akhirnya menjadikan karakter anak itu tidak bisa mandiri ke depannya. Jadi aku pinginnya anak itu tetap diam. Nah itu yang paling susah, anak itu tetap diam tapi bukan dalam gendongan. Beberapa kali teratasi nggak kalau teratasi seperti itu? Alhamdulillah teratasi, namun ya ada beberapa anak yang memerlukan waktu yang cukup lama. Seperti itu. Sempat terbersit tidak, misalnya di tengah-tengah menjadi guru TK itu pengen berhenti? Ada. Pernah ya? Pernah. Suasana menghadapi seperti itu pernah? Iya pernah. Jadi di awal ini masuk guru TK pengen keluar itu pernah, karena tadi dengan waktu pentas ketoprak itu kan bersihnya ya sampai rumah itu jam 4. Katakanlah kadang itu nggak tidur jam setengah 4, jam 4 itu tidur cuma setengah jam. Kalau nggak itu tidur di ketoprakan, di waktu ketoprak, di sela-sela jeda ketoprak pentas itu dipakai tidur. Jadi di rumah itu benar-benar 4:30 harus sudah bangun lagi, jam 5:30 harus sudah pegang anak-anak. Kebetulan saya juga punya anak. Iya. Jadi punya anak berapa sekarang? 2, anak pertama kembar. Iya. Laki-laki semua? Cewek-cewek. Oh, cewek-cewek. Iya. Terus? Jadi
terbelas kadang itu ini kalau udah capek itu ngeluh, tempat ngeluh saya itu nggak, ibu ya Allah bu aku capek, cuman ibu itu tidak pernah ya udah berhenti gitu, enggak, pasti ya wes apa yang lakukan yang terbaik, ibu nggak mau ini udah menjadi tanggung jawabmu, seperti itu ibu saya. Namun ketika saya mau berhenti pasti ada jalan, menurutku itu ada jalan. Makanya aku itu gini, aku menjadi guru ini pasti rencana dari Tuhan sampai begitu. Karena yang pertama tadi saya bilang kalau saya nggak keterima di TK Tunas Bangsa ya udah saya udah nggak mau jadi guru, nyatanya terima. Dan ketika saya mau mundur saya ingat banget itu saya ada pertemuan guru deket alun-alun di rumah, makanya apa saya lupa, deket di situ pertemuan. Itu pemikiran saya udah, aduh aku udah mau pengen berhenti nih, udah capek, udah nggak kuat jadi guru TK itu, udah nggak kuat, aku udah pemikiranku udah wes bobrok wes jari ke ambiar gitu, udah nggak mau. Tiba-tiba itu ada guru yang mau resign, aku lupa namanya itu siapa karena emang baru ya udah mau pensiun. Kita cerita-cerita, ya bu ini saya baru 2 bulan jadi guru PAUD ini baru 2 bulan dijalani. Kata-kata beliau itu yang paling ngena sampai saya bawa sampai sekarang. Guru PAUD mungkin tidak bisa dibayar dengan materi, namun ketika kamu melakukannya dengan ikhlas, apa yang kamu inginkan, semahal apa materi itu, nanti akan dimudahkan sama Yang Kuasa. Bilangnya beliau, karena anak beliau itu polisi kalau nggak salah, 2 anak cowok-cowok dan pegawai semua, ibaratnya polisi kalau nggak salah itu, aku ingat. Jadi kayak, dan kebetulan emang iya, ini hampir 2 tahun dan ada keinginan yang hampir katakanlah 80% ingin aku capai. Dan setelah itu tidak ingin berhenti jadi guru TK? Enggak. Jadi kalau merasa capek, saya ingat kata-kata beliau, dijalani dengan ikhlas, nanti apa yang kamu inginkan akan dipermudah oleh Allah, seperti itu. Dan sampai sekarang udah nggak ada pemikiran berhenti. Nyatanya juga jalan itu betul dipermudah? Betul, saya merasakan. Karena sebelum saya masuki ini, sebelum saya menjadi guru TK ini, aku memiliki impian, memiliki keinginan, ingin mencapai X lah ya, katakanlah ingin mencapai X. Padahal dengan materi, dulu itu kan saya kerja dari pagi sampai pagi lagi, kan ibaratnya kayak gitu ya. Dengan materi itu saya belum bisa capai. Namun dengan ini, alhamdulillah progresnya 80% hampir saya capai. Dan mindset saya, ya nggak sih gitu. Cuman saya lebih positif, iya ini pasti jalan dari itu. Meskipun menjadi guru TK itu, mohon maaf, di sini saya tadi sempat dapat cerita dari Bunda Mia, gitu ya, itu per bulan hanya 200.000. Iya, betul ya? Betul. Itu ada sisi kepuasan lain nggak? Memang tidak hanya sebatas diukur materi saja, gitu. Iya. Apa kepuasannya? Menurut saya sendiri, kepuasan jadi guru TK atau guru PAUD itu ternyata setelah saya simpulkan dari perjalanan hidup saya, ternyata bukan dari materi, melainkan kepuasan untuk saya sendiri pribadi itu ketika dirindukan anak-anak. Itu sudah menjadi hal yang puas menurut saya, karena ketika saya sampai di sekolah disambut dengan anak-anak, Bunda Elvi salim Bunda Elvi, dan ketika saya izin mungkin ada keperluan atau sakit gitu, itu pasti paginya anak-anak tanya, Bunda Elvi kenapa? Bunda Elvi capek, Bunda Elvi kemarin sakit juga, badannya Bunda capek, semua sakit Bunda. Gitu tuh ada yang langsung pijet Bunda biar gak capek. Jadi menurut saya kepuasan jadi guru PAUD itu emang bukan dari materi, melainkan dari kepuasan ketika dirindukan anak-anak, kita berbaur dengan anak-anak, kita jalankan dengan ikhlas. Itu menurut saya yang jauh lebih indah dari sebuah materi. Pernah berapa hari itu nggak masuk? Pernah? Iya, kemarin itu saya down 2 hari. Emang sakit dan drop, badannya drop, tensinya rendah, HP-nya kurang, harus resign 2 hari. Cara ngatur waktunya kesulitan nggak selama ini? Untuk di awal pasti kesulitan, tapi ini udah saya jalani, jadi udah menjadi hal yang biasa. Jadi seperti itu tadi. Kalau untuk di sini di TK Tunas Bangsa sendiri itu kan pukul 7:30, jam 7:30 sampai jam 10:30. Itu udah ada tambahan kalusting ya untuk anak. Dan nanti kalau ketoprak saya pentas itu nanti jam 11 saya izin, jam 11 atau jam 12 karena mengatur jarak juga ya. Terjauh pentas mana biasanya? Luar kota pernah, di Kudus pernah, Jepara pernah. Kalau untuk di sini Sarang, Ragan yang seringnya itu. Bapak masih mengendalikan ketoprak itu atau ketika pentas di lapangan ya Mbak Elvi sendiri yang handle semuanya?
Bapak ini masih, kalau dulu saya yang handle di lapangan dalam arti saya ikut terjun ke Gambyong, saya ikut peran senimannya sendiri, peran adegannya sendiri. Kalau Bapak itu emang fokusnya untuk manajemennya. Jadi untuk yang mengatur, mengelola manajemen. Kalau untuk saya yang di lapangan. Ya. Menurut Ibu sudah sering lihat Ibu pentas nggak? Ada yang kemarin itu, Bunda saya lihat Bunda loh gitu, banyak sekali anak-anak yang ini. Dan nggak pangkling ya sama gurunya? Ada yang bilang Bunda kalau senyum cantik, Bunda kalau ini cantik gitu. Seperti itu ya. Karena anak-anak itu gitu Mas, anak-anak menurut saya itu karakternya bebas ya. Kadang itu apa yang celotehan anak itu loh yang membuat yang membuat kita bahagia sendiri. Kemarin itu ya kemarin itu baru kemarin itu belajar Bunda nih lihat gitu. Loh iya Bunda cantik gitu. Jadi akhirnya puas seperti itu kepuasan sendiri. Ada yang bilang sama mamahnya di rumah, Bunda Elvi itu glowing, Bunda Elvi itu cantik kalau senyum gitu. Itu udah menjadi hal yang ini inner beauty-ku kayak keluar, wah ini inner beauty-ku ini. Jadi bahagia sendiri, hal yang bahagia sendiri. Kalau suasana mengajar di sini berarti berapa jam rata-rata setiap hari? Iya, dari jam 7:30 sampai jam 9:30. Untuk pembelajarannya mungkin hanya 1 jam. Pembelajarannya kita cuma 1 jam, cuma di awal itu nanti kan banyak sekali kayak jurnal. Jadi kalau di sini itu tidak langsung kegiatan inti. Kita jurnal dulu, kita bermain-main dulu. Mungkin bisa bercerita, menggambar gelas, bermain Lego, seperti itu. Setelah itu 15 menit untuk makan, 15 menit untuk bermain di luar. Setelah anak kenyang, biasanya kalau kenyang udah seneng, baru mengerjakan kegiatan itu pasti kan dengan happy juga tercapai. Kalau untuk kegiatannya itu kita cuma 1 jam. Oh, 1 jam. Nah, kalau aktivitas menyanyi sendiri seperti apa? Apakah lebih banyak ketopraknya atau ketimbang pentas di menyanyi? Kalau untuk pentasnya masih banyak di ketopraknya. Kalau untuk pentas nyanyi mungkin saya hanya ambilnya di malam saja. Agak dibatasi berarti ya? Kalau siang nggak ada? Kalau malam? Iya, masih. Iya, karena masih bisa. Kalau pagi gitu kan udah pasti nggak bisa. Kalau siang tergantung lihat waktunya juga. Biasanya kalau di guru kan harus menjaga penampilan gitu ya. Sementara kalau menyanyi kebetulan melihat murid-muridnya gitu tetap ada pikiran seperti itu untuk menjaga penampilan juga. Iya, pastinya. Karena menurut saya setelah menjadi guru, ini berarti aku pun harus menjaga bagaimana murid-muridku tidak kecewa dengan aku. Jadi seperti itu. Gimana mungkin cara menyesuaikannya? Mungkin dari pakaian, terus apalagi ya tetap menyapa anak-anak seperti itu, memberikan kepikiran seandainya pas pentas nyanyi gitu, siapa tahu muridnya lihat gitu ya, jadi harus penampilannya. Iya, takutnya gitu menjaga itu. Iya. Oke. Dan hari Sabtu 25 November gitu ya, itu diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Yang paling diinginkan oleh seorang Bunda Elvi apa? Pastinya untuk pemerintah sendiri agar bisa memperhatikan lagi guru-guru non ASN, dalam arti ketika mau masuk P3K atau apa, mohonlah ya jangan dipersusah, karena kita juga menurutku kan gini, menciptakan karakter anak itu bukan ketika sudah dewasa. Karakter anak itu diciptakan ketika masih usia dini. Jadi ketika tidak ada guru PAUD terutama, karakter anak itu terbentuknya seperti apa. Jadi pembentukan karakter anak itu dari usia dini. Ya, di jenjang ini. Iya, di jenjang ini. Jadi mohon diperhatikan lagi untuk guru ASN, terutama guru PAUD. Ada keluhan-keluhan apa sih di kalangan teman-teman yang guru non ASN gitu? Apakah mereka juga berharap dapat formasi khusus untuk P3K atau apa gitu? Iya, pastinya seperti itu. Kayak kemarin itu formasinya susah untuk diambil, banyak kendala-kendala yang kemarin itu guru-guru non ASN, terutama guru PAUD itu kesusahan sekali untuk mendapatkan formasi. Sampai hari ini masih? Ini udah penutupan ini. Artinya ada peluang nggak, atau formasi itu ada tapi sangat minim? Iya, ada tapi sangat minim. Harapannya kalau ada peluang lagi, bisalah ya untuk guru ASN PAUD, agar bisa guru non ASN PAUD itu bisa mendapatkan formasi, selayaknya formasi. Oke,
Bu Elvi, saya terima kasih sekali waktunya ya, sudah berbincang dan meluangkan waktu. Untuk pentas ketoprak dalam waktu dekat sudah ada tanggal yang diberi? Kalau ini untuk bulan ini belum ada, Desember itu udah masuk, cuman kelihatannya ini kok dipersusah kembali karena mendekati pemilu alasannya. Oh gitu ya, jadi izinnya diperketat gitu ya. Jadi belum bisa ini. Tapi masih bisa pentas? Atau ada informasi misalnya harus pengajuan H-min berapa gitu atau seperti apa? Untuk informasi yang didapat itu ini sementara belum bisa karena mendekati pemilu. Januari? Mulai Desember. Mulai ini sudah ada, ini bulan ini udah ada suara-suara. Kalau mulai dipersusah lagi karena mendekati pemilu. Fokus di pemilu dulu. Habis bilangnya gitu. Baru bisa mulai. Iya. Kalau Bu Elvi main sebagai apa biasanya kalau pas? Saya peran, jadi peran adegan. Jadi tokoh utama. Oh, tokoh utama ya. Tokoh utama. Saya sendiri juga ini apa namanya? Pinter bahasa Jawa enggak? Pinter enggak, cuman beliau sekarang sudah almarhum Pak Agus sendiri itu yang ngajar saya, gebrak saya sampai saya menjadi ketoprak ibaratnya seperti itu. Karena dulu pernah mengikuti FK Mitra dan beliau yang ini memotivasi saya. Kalau sudah nyemplung ya wes nyemplung sekalian gitu. Jadi saya terapkan di sini, saya udah nyemplung sebagai guru ya wes tak cemplungi sisan gitu. Enggak nanggung-nanggung. Ya. Saya jadi penasaran ketika Bu Elvi main ketoprak seperti apa gitu ya. Seandainya saya ingin tahu sepenggal atau dua penggal kalimat berbahasa Jawa ketika adegan ketoprak yang terbaru apa? Mungkin bisa ditunjukin sama saya. Seperti itu ya. Misalnya apa ya? Misalnya apa? Restati mungkin. Ya, seperti apa itu? Restati itu dia ini dicintai oleh cowok tapi dia nggak mau karena tekadnya dia ingin menjadi senopati. Lakon apa itu? Untuk judulnya itu saya lupa sendiri karena saya bukan dalangnya. Karena saya ini sejarah ketoprak itu saya nggak tahu cuman saya itu masih ingat kata Pak Agus, almarhum Pak Agus itu, orang-orang yang tahu bahasa ketoprak itu nggak semua orang tahu. Yang penting kamu adegannya di panggung bisa menguasai panggung, tegas, yang karakternya apa tegas ngomong, wes nggak perlu ngomong yang buahnya panjang lebar itu nggak, seperlunya tapi dipahami oleh semua orang. Jadi aku kalau bahasa ketoprak atau apa itu sebetulnya nggak bisa nangkap. Lah itu seandainya mau pentas memang nggak ada persiapan ya, atau langsung spekulasi gitu atau seperti apa? Iya, kalau ketoprak itu tinggal gini, jalannya tinggal cerita. Nanti kamu jadi si A, nanti sampai ini ketemu dengan ini, ketemu sama si B, nanti kamu disukai tapi kamu nggak mau. Nah itu jadi mengembangkan kata-kata sendiri. Jadi tidak ada teks skenario, langsung spekulasi di atas panggung. Ya, Restati kayak apa tadi mungkin? Misalnya kalimat apa yang masih teringat sampai sekarang? Oke. Ya. Paman Brojonoto, wis cukup aku rasuti dadi bojomu. Saya Paman Brojonoto. Oke, iya. Kita adegan ya, Paman Brojonoto. Paman Brojonoto ini ya. Oke. Paman Brojonoto, wis diwurungke wae anggonmu tresna kelawan aku Paman Brojonoto. Awit apa to? Sithik wae Respati lan duweni rasa tresna kelawan Paman Brojonoto. Ya kenapa? Paman Brojonoto, sampean iku sapa to Paman Brojonoto? Umpama pawongan kae ngerti, rak ya wisen to wirang Paman Brojonoto. Respati ki sapa? Respati ki anake wong ratu. Kok ya Paman Brojonoto iki kondo tresna karo Respati Paman Brojonoto. Iya, Paman Brojonoto ini sebagai penutup. Nanti kalau misalnya mau lihat langsung aja dilihat di Langan Mandowo ya. Langan Mandowo. Ya, nah saya terima kasih sekali. Mudah-mudahan nanti lain waktu bisa ketemu lihat Bu Elvi di pentas ketoprak ya. Dan semoga saja perbincangan pada kesempatan kali ini memberikan inspirasi untuk banyak orang, terutama kalangan guru di Kabupaten Rembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.